Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 8 orang ya, kurang satu nih. Gimana yang kemarin? Sudah selesai dikerjain? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Udah dikumpulin, udah diupload? Sudah juga. Sudah juga. Oke. Ada kendala gak yang kemarin? Ada kendala? Aman ya berarti ya? Nggak ada sih Pak dari saya. Oke, sip. Aman berarti. Oke, hari ini berarti kita lanjut ya. Scanning network. Metode ininya apa? Materinya. Aduh. Hmm. Oke, udah kelihatan belum? Sudah Pak. Udah kelihatan ya? Ini materinya lumayan menarik sebenarnya scanning network. Apalagi kalau misalnya kita di suatu jaringan, gitu ya, suatu jaringan LAN. Jangankan LAN ya, kalau kita kayak langganan internet deh, gitu misalnya ya, ISP atau misalnya pakai provider mana gitu, nah, bisa nih kita lakukan untuk scanning network. Nah, scanning network itu suatu prosedur perform to identify the host gitu ya. Ada host, ada port, juga service running in a network gitu. Jadi paling utama sih kita bisa tahu hostnya sama portnya, port yang terbuka. Nah, di sini ada contohnya misalnya ada domain gitu ya. Ada informasi misalnya di sini skenario-nya uh, ambil informasi suatu organisasi, ini ada employee detail, partner detail, web link, terus ada juga network informasi, ini ada domain, ada subdomain, IP address, sama network topologi. Ada juga sistem informasi, ini ada OS detail, user akun, sama password. Ini port scanning, ini will help you identify, bisa open port, juga ada service yang running, ada spesifikasi apa specify port karena di sini menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, sama UDP, User Datagram Protocol. Jadi ada dua protokol yang digunakan untuk komunikasi, ada yang UDP sama TCP. Dan dia portnya macam-macam, beda-beda portnya ya. Antara TCP dengan UDP itu beda-beda. Lab objektifnya kita di sini cek live system and open port, terus juga identify service running di lab system, juga perform banner grabbing atau OS fingerprint, terus identify network vulnerability, draw network diagram for vulnerability host. Ini lab objektifnya. Environment-nya lumayan banyak nih ya, yang harus disiapin. Windows Server 2019 virtual machine, Windows Server 2016 virtual machine, nanti ini jadi targetnya, tapi bisa aja nggak usah pakai ini. Pakai komputer yang lain atau OS yang lain gitu ya. Windows 10 virtual machine, ada Ubuntu virtual machine, Root Security virtual machine, sama browser dengan internet connection dan administrator privilege. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 virtual machine. Wah, ini nanti macam-macam targetnya. Nah, di sini ada type of scanning-nya. Ada port scanning. Jadi list open port and service, ada network scanning, list the active host sama IP address gitu ya. Dan juga vulnerability scanning. Ini saya udah presence of no weakness. Jadi misalnya di suatu kelemahan dari suatu sistem atau dari suatu host. Ini labnya. Labnya pertama perform host discovery. Jadi kita discovery dulu hostnya, host yang ada, yang terkoneksi di jaringan kita. Itu bisa menggunakan Nmap sama Angry IP Scanner. Gitu ya, ini ada 2. Tinggal dipilih aja. Gitu ya. Oh, misalnya
Misalnya kita pakai Kali Linux gitu ya, udah ada nih Nmap-nya, atau di Windows sudah diinstal Nmap-nya pakai Nmap gitu, atau pakai Angry IP Scanner. Terus perform port and service discovery gitu ya. Ini menggunakan Megaping. Ini port and service discovery. Nah, ini ada 4. Ada juga menggunakan Net Scan Tools Pro. Juga ada di sini menggunakan Nmap, atau juga atau menggunakan Hopping 3 gitu ya, di sini untuk perform port and service discovery. Terus yang ketiga perform, ini pilih juga satu, perform OS discovery, berarti pengen lihat nih OS-nya gitu ya. Nah, ini pakai Wireshark ya, identify network, identify the target system OS with time to live, TTL, dan TCP window size, ini using Wireshark. Atau menggunakan Nmap, ini Nmap Split Engine. Ada juga pakai Unicorn Scan, itu untuk perform OS discovery. Nah, selanjutnya ada scan beyond IDS dan firewall. Ini menggunakan evasion teknik gitu ya. Terus juga ada di sini create custom paket, terus ini pakai Colasoft paket builder untuk scan IDS atau firewall yang ada. Atau di sini pakai Hopping 3. Hopping 3 juga bisa buat scan si IDS sama firewall. Kita pakai Nmap, bisa juga untuk scan IDS sama firewall. Dan juga ini browse anonymously using proxy switcher. Ya, ini juga browse anonymously using CyberGhost, ini VPN, semua private network. Jadi ada 6 untuk scan IDS dan firewall. Sama dipilih aja satu. Terus nomor 5 ini draw network diagram. Draw network diagram berarti pakai network topologi mapper dia untuk gambar gitu ya, gambar network diagramnya. Hanya satu. Dan yang terakhir di perform network scan. Jadi network scan using various scanning tools. Ini menggunakan Metasploit. Ini hanya satu. Gitu. Jadi yang lain pilih satu-satu. Kalau yang 5 nemu ini cuma satu. Gitu ya. Dari awal dia nyari dulu host discover, terus nyari port yang kebuka, terus host discover, ini OS-nya ya, OS discovery. Pengen lihat OS-nya seperti apa. Terus scan IDS atau firewall, ini pertahanannya, ada apa enggak, segala macam, hidup apa enggak. Terus habis itu digambar network diagramnya. Habis itu ini menggunakan scanning tools, pakai Metasploit. Ini contohnya ya, contoh untuk perform host discovery. Jadi di sini yang environment-nya dibutuhkan Windows 10 virtual machine ya, sama Windows Server 2016 virtual machine, Ubuntu virtual machine, Parrot Security virtual machine. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 virtual machine. Nah, di sini pakai Nmap, berarti Nmap dan Angry IP Scanner gitu ya. Ini contohnya salah satu aja. Kita bisa download dulu Nmap atau Angry IP Scanner. Hanya time-nya 10 menit. Ya. Ini example host discovery tekniknya, pakai ARP ping scan atau IDP ping scan. Ada IDP masuk ICMP ping scan, gitu ya. ICMP echo ping, ICMP timestamp, ping ICMP, dan address marks ping. Dan juga ada TCP ping scan, ini ada TCP SYN ping sama TCP ACK ping. Gitu ya. Nah, ini using Nmap. Nah, tadi ya, di sini menggunakan Windows 10 sama Windows Server 2016 dan Parrot Security. Ada 3. Masuk dulu ke Windows 10-nya. Nah, berarti install ya, install si Nmap-nya di Windows 10. Sini. Ini di setup dulu. Terus saya agree gitu ya. Maka akan tampil ini si setup Nmap. Nah, kalau sudah masuk Nmap Genmap GUI, jadi ada graphic user interface-nya.
Nanti masuk seperti ini, Nmap. Nah, ini si target IP address ya. Nah, ini target IP address kan beda-beda nih. Kalau yang di sini berarti Windows Server 2016 nih targetnya gitu ya. Makanya kenapa tadi dia butuh 3 IP address atau 3 virtual mesin gitu ya. Ada Windows Server sama apa tadi? Nah, Parrot. Jadi Windows 10, Windows Server sama Parrot Security. Ada 3 yang di servernya sebagai targetnya. Nanti komennya ini gitu ya. Jadi nmap spasi min sn spasi min pr spasi targetnya ini kan beda-beda tergantung dari si IP target kalian gitu. Jadi kalau bisa beda sistem operasi, jangan sama, jangan DD juga gitu maksudnya. Nah, terus juga dicoba nmap spasi min sn spasi min pu spasi target IP address. Nah, ini PU perform the UDP ping scan untuk ping scan. Ini nanti dilihat hasilnya dapatnya apa. Terus juga coba lagi si nmap min sn spasi min pe gitu ya. Itu IP address-nya, targetnya. PE ini perform the ICMP echo ping scan. Nanti dilihat apakah ada bedanya setiap ini gitu ya. PE juga ada nmap min spasi min sn spasi min pp gitu ya. Coba ICP address max ping scan. Ini dicoba aja nih setiap perintah-perintahnya. Ini untuk misalnya kalau kita nyoba dari nmap gitu. Selanjutnya ini kalau kita gunakan Angry IP scanner. Nah, ini bisa itu berarti kita install dulu aplikasinya gitu ya. Download dulu baru diinstal. Nah, ini kalau Angry IP scanner seperti ini. Gitu. Jadi dia ada IP rank-nya dari berapa sampai berapa. Nanti di start ya. Nanti dia akan scan semua IP yang ada gitu. Bisa aja misalnya kita dari ESP bisa tuh kita scan nih. IP-nya berapa gitu. Misalnya tebak-tebak aja dulu. Bisa slash 24 dibikin slash 24. Nah, ini ada referensinya. Ini untuk combine gitu ya, ping methodnya ada combine DDP sama TCP. Jadi pilihnya itu. Nah, ini display ini untuk live host responding to ping only. Kalau udah setting tadi, terus di start. Nah, nanti dia akan scan si host live-nya. Kan host scanner-nya ada 254. Yang hidup itu 5. Ya, kita bisa coba satu-satu dilihat dia IP-nya apa aja yang hidup. Misalnya gini. Ini contohnya ya. Contohnya ini server 2016 Windows 10 ini Ubuntu lokal. Contohnya kalau ini di jaringan dia sendiri nih. Yang satu network. Ini nanti didokumentasikan semua yang didapat gitu ya di lab exercise. Selanjutnya masuk ke perform port and service discovery untuk port ya sama service discovery. Nah, ini lab objektifnya bisa menggunakan Megaping, RedScan Tool Pro, Nmap sama Hping 3. Tinggal dipilih aja tools yang mau digunakan. Nah, di sini kita butuh Windows-nya, Windows 10 virtual machine, Windows 2 Server 2016 virtual machine, Parrot Security virtual machine, Ubuntu virtual machine. Ada 4. Ada 4 virtual machine yang harus disiapkan, gitu ya. Jadi di sini for scanning teknik kategori according to the type of protocol used for komunikasi with the network. Ada TCP scanning.
Gitu. Ini untuk Open TCP Scanning Method. Jadi TCP Connect atau Full Open Scan. Ada Still TCP Scanning Method. Gitu ya. Ada scan, ada ACK flag, ada UDP scan, ada SCTP scan, ada SSDP and scanning, ada IP versi 6 scanning. Ini kalau menggunakan Megaping, ya. Sini berarti kita download dulu, baru kita install si Megaping untuk setupnya di Windows 10. Ya, sini Windows 10, install wizardnya. Seperti ini. Nanti di launch, dijalankan Megaping. Ya, seperti ini. Gitu. Ini Megaping unregistered. Ya. Sistem informasinya berarti ini yang ada di komputer kita nih biasanya dia. Baik ya, yang dibaca sama dia nih. Apa aja yang kebuka protokolnya gitu. Nah, ini baru IP scan. Ini sama seperti tadi IP Inggris kan. Masuknya ke rank. Jadi ranknya berapa nanti di start. Nanti akan kelihatan semuanya yang ada yang hidup yang mati gitu ya. Yang hidup ini tandanya live, yang mati dia merah gini. Destination host unreachable gitu ya. Jadi kalau yang lain ini berarti mati. Totalnya ada host start totalnya 16, aktifnya 4, ini 12. Dan ada port scanner. Terus destination address-nya gitu ya. Ini authorized port gitu ya, portnya karena di port scanner. Nah, nanti dilihat sini misalnya didapat gitu ya, di scan. Nanti akan terlihat port-port apa yang ada di si target. Ini dia nih. Misalnya ini ada port 53, 80, 88, nah itu. Ini port-port yang terbuka gitu ya, yang ada allow. Nah, ini ada status-statusnya gitu ya. Ini portnya kan kita nggak tahu nih, semua ini ternyata buka. Kita juga pakai NetScan Tools Pro. Nah, NetScan Tools Pro berarti kita harus download dulu, terus diinstal. Nah, ini NetScan Tools Pro 11 demo misalnya, atau yang paling terbaru gitu, yang download sekarang terbaru. Oke, bisa start demo. Nanti NetScan Tools Pro demo. Atau bisa beli nih, kalau beli nggak usah lah. Kita ya demo aja, versi demonya. Ya lihat aja ininya mau apa ya, gitu maksudnya bisa ini untuk ping gitu ya, ping scanner, ada ping graphical, ada ping exchange. Nah, ini ada sama seperti tadi berarti ya, ada startnya, start IP-nya berapa, terus NIP-nya berapa gitu, misalnya 10.10.10.5 ini contohnya, sampai 10.10.10.20. Di scan, ini di accept. Nah, ini dia after the completed scan, ini mau bukanya gimana, misalnya bisa pakai Firefox ya. Nah, di hasilnya bentuknya berbasis web gitu, NetScan Tools-nya. Nah, ini ada port scanner, tadi ping scanner, port scannernya beda lagi gitu ya, tampilannya beda lagi dia. Ini hostnya tadi misalnya yang si Windows Server 2016 gitu ya, yang mau di scan, atau misalnya kalian bisa cek dulu IP suatu website, masukin ke sini yang untuk targetnya ini kan hostname atau IP address, kalian scan. Ini explore virus network scan teknik menggunakan Nmap tadi. Nmap yang tadi yang udah diinstal gitu ya. Misalnya kalau mau install berarti lanjutan aja Nmap aja semua gitu ya. Bisa jadi kayak gitu.
Kayak gini, ini nmap, spasi min S, T besar, spasi min V, spasi ini targetnya. Nanti dia akan memperlihatkan semua port yang terbuka gitu ya, port scan-nya. Ini port scan yang ada di target ini 10.10.10.16. Lumayan banyak nih port yang terbuka. Nah, ini pakai Zenmap juga sama kayak tadi ya. Ini protokol yang digunakan TCP semua, statusnya open. Ya, di sini open. Service-nya ada domain DNS gitu ya. Ini ada HTTP per 80, ada port 88, Kerberos. Ini jadi tergantung dari service yang berjalan di komputer yang kalian scan. Gitu. Kalau nggak ada 53, 80 yang beda itu hasilnya nggak kayak seperti ini. Gitu ya. Jadi tergantung service yang ada di komputer server. Bisa topologi, ini localhost ke target ya, gitu ya. Langsung sini ke target ya. Nah ini help open scan, Xmascan. Itu jadi di sini settingin Windows Firewall, gitu ya sini. Ini harus di turn Windows Firewall on or off gitu ya. Ini. Memang tergantung dari firewall juga.
Oke, ya, tethering. Oke, maaf nih ya, disconnect nih saya ini kayaknya. Kita lanjutin lagi ya. Iya, Pak. Ya, bentar. Bentar dulu. Saya soalnya lagi di kampus, jadi jaringannya nggak begitu bagus. Oke, sudah ya kelihatannya. Nah, ini lanjutin tadi. Yang ngasih nmap min s x spasi min v gitu ya. Tadi sx ini perform the x mark scan. Gitu ya. Terus nanti coba juga nmap spasi min s m besar ya. Ini TCP memon scan. Nah, V-nya masih sama nih ya. V-nya untuk verbose output. Lihat hasilnya. Ada juga min S A besar. Ini untuk ACK flag probe scan. Itu. Jadi banyak sekali ininya apa kombinasi yang digunakan oleh Nmap gitu ya. Nah, selanjutnya dirubah di virtualnya apa si firewall Windows-nya di turn off. Tadi kan di turn on gitu ya di depan. Sekarang di turn off semua di turn offin. Terus dilihat hasilnya apa. Itu kelihatan nggak semua hasilnya ini gitu ya. Kadang ada filternya ini kayak gini. Ada pengaruh-pengaruhnya berhubungan dengan Windows Firewall gitu ya. Oke. Terus kita coba lagi Nmap ya masih. Nih. Oke. Ini menggunakan Haping 3 berarti toolsnya Haping 3 gitu ya. Haping 3 ini ada di Parrot Security. Berarti kita pindah ke Parrot Security. Tadi kan di Windows 10 si Nmap. Sekarang Haping 3. Haping 3 ini ada di Parrot Security. Masuk terus balik ke sudo berarti ke si root ya, root paling tinggi itu. Terus diketikkan Haping 3 gitu ya. Ini kalau dilihat di sini sih dia udah default udah ada nih gitu ya, nggak perlu kita install lagi. Nah, ini targetnya si Windows Server 2016 gitu ya. Ini terserah kalian bisa Windows 10 kalian atau apa gitu ya. Terserah. Jadi kalau misalnya nggak usah bikin lagi Windows Server 2016, bisa untuk Windows 10-nya yang target gitu ya. Tapi tadi kan Windows 10 sebagai penyerang, berarti kalian siapin untuk si targetnya gitu ya. Jangan dia juga jadiin target dan penyerang ya. Gitu. Disiapin aja. Nanti coba di Haping 3. Nah, ini dia seperti ini. Haping 3 min A ini targetnya, min P portnya 80, min C 5 gitu. Ini paket penjelasannya ini ya. Ini min A-nya ini ACK flag gitu ya. Min P-nya ini portnya port 80. Min C ini number count-nya 5. 1 2 3 4 5. Jadi 5 yang dikirim sama dia. Tuh. Nih. Kita juga bisa Haping 3. Ini ada untuk min 8 itu ya sini. Ini bisa space mode min 8, terus ada juga 0 sampai 100 spasi min S besar, terus targetnya spasi min V besar gitu. Nah, nih. Jadi portnya ini rank portnya. Jadi dari 0 sampai 100. Kalau tadi P sama dengan 80, kalau di sini dikasih ranknya 0 sampai 100 gitu. V-nya tetap verbose. Jadi dia cek, dilihat sama dia dicoba. Port 1, port 0, port 1, port 2, port 3 gitu sampai 100 dicobain semua sama dia.
Tuh, nanti dilihat hasilnya. Ini juga ada haping 3 min F besar, spasi min P, spasi min U, ini targetnya. Spasi min P kecil, 80, spasi min C 5. Ini min F ini besar berarti fin flag, min P ini untuk push flag, min U ini untuk URG flag, gitu ya. Min C tadi count, gitu ya, dan min P kecil ini untuk portnya, seperti ini, gitu. Kita juga seperti ini, haping 3 spasi min scan 0 sampai 100 spasi min S besar spasi target, gitu ya. Nah ini dia min scan ini untuk scan port ranknya 0 sampai 100 yang mau di scan. Nah kayak tadi hampir sama kayak tadi, domain HTTP ini beres, kemudian ini kalau ada gitu ya, kalau nggak ada ya nggak ada di server apa di service yang jalan itu ada apa enggak, kalau nggak ada ya nggak ada, ini nggak tampil. Itu juga di sini haping 3 spasi min 1 targetnya min P 80 min C 5. Ini min 3 atau target subnet gitu ya. Ini masih in random destination min I interface ETH 0. Ini dicoba semua ini ya kalau kalian menggunakan haping gitu. Sama seperti Nmap tadi. Nmap kan ada perintah-perintahnya, masing-masing ada. Nanti dilihat hasilnya apa. Nanti didokumentasikan hasil yang didapat. Ini OS Discovery. Ini bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Nmap Script Engine, atau pakai Unicorn Scan. Ya. Jadi harus disiapkan, dan yang harus disiapkan di sini Windows 10 Virtual Machine, terus juga Windows Server 2016 Virtual Machine, Parrot Security Virtual Machine, Ubuntu Virtual Machine, dan web browser sama administrator. Dan juga butuh toolsnya namanya Wireshark. Kalau misalnya belum ada Wireshark-nya, download dulu gitu ya, terus diinstal. Nah ini ada dua tipe dari OS Discovery atau banner grabbing teknik untuk mengetahui si sistem operasinya. Ada active banner grabbing sama passive banner, gitu ya. Nah, di sini active banner ini packet are sent to the remote OS, gitu ya. And the response are not, which are then compare with the database to determine the OS. Juga passive. Ini differential implementasi of the stack refer away to OS response. Oke, lanjut. Ini ada tabelnya. Tabel yang ininya ya, misalnya Linux, pada Linux kernel 24 dan 26. Dan tulisnya ini 4. TCP Windows size-nya nih 5840 gitu ya. Google Linux sama ininya time to live-nya. Tapi size-nya beda. Dan beda-beda, setiap ini beda TCP Windows size-nya. Ini menggunakan Wireshark. Nah, ini ada Windows 10, Windows Server, dan Ubuntu. Gitu. Nah, ini yang diinstal Wireshark-nya di Windows 10 berarti. Taruh di Windows 10. Install npcap, ya, ini yang dibutuhkan biasanya. Itu tinggal butuh reboot, berarti harus di reboot. Masuk ke Wireshark, nanti sini, nanti dipilih Ethernet ya, Ethernet untuk kita capture datanya.
itu Ethernet 0. Nah, nanti dicoba di command from, dibuka ping, gitu ya, ping ke target sini. Nanti dilihat di WireShark-nya. WireShark pasti nanti ada aktivitas ya, sumbernya, destinasinya. Nah, destinasinya kemana gitu kan? Ini kan tujuannya ke 10, 10, 10, 16. Nanti dilihat nih 10, 10, 16. Itu tujuannya ke 10, 10, 16. Itu. Ini source 10, 10, 10, 10. Gitu. Jadi paket data yang ditransfer itu kelihatan sama WireShark sini. Nah, ini untuk melihat TTL-nya. Ini 128 ya. Dilihat lebih detailnya setiap ini, bisa dilihat detailnya. Gitu. Time-to-live-nya 128. Terus stop button untuk berhenti si WireShark untuk capture-nya. Terus capturing lagi, unsave paket gitu ya. Continue without saving, berarti nggak disimpan. Gitu. Jadi bisa diberhentikan atau dijalankan gitu ya untuk capture paketnya. Terus dicoba sini pingnya ke 10, 10, 10, 9. Sini. Misalnya ini adalah Ubuntu, si IP-nya Ubuntu. Nah, nanti dilihat ya. Nah, detailnya ini 64. Oh, tadi 128. Nah, ini 64. Karena setiap OS itu beda-beda gitu ya. Beda-beda ngirimnya biasanya gitu. Jadi Windows lain, Ubuntu lain, Google lain gitu. Nah, ini pakai Nmap Script Engine. Ya, kalau mau menggunakan ini kayak Nmap lagi. Nih, masuk ke Nmap-nya. Oke. Atau menggunakan pakai unicorn scan gitu ya sini. Oke, ini not parrot updater nih kalau ada parrotnya minta update gitu ya. Berarti di parrot terus kita jalankan sebagai root unicorn scan targetnya in IV. V ini immediate mode, V itu specific verbose mode gitu ya. Immediate mode. Nah, di sini nanti akan TTL-nya 128 ya, karena sini targetnya adalah Windows ya, Windows Server 2016 gitu. Dilihat hasilnya. Nah, sini. TTL 128 gitu ya, open port-nya. Ini open port-nya. Nah, terus dicoba ke Linux atau Google Linux gitu ya. Nah, di TTL-nya 64 gitu. Jadi beda OS, beda TTL. Di sini udah kelihatan gitu ya untuk discovering OS target. Ini menggunakan unicorn scan. Oke, selanjutnya scan beyond IDS dan firewall. Tadi OS-nya udah, terus sekarang ke IDS dan firewall. Nah, di sini using various efficient technique. Sini juga menggunakan Colasop Packet Builder, gitu ya. Terus bisa pakai Haping 3, pakai Nmap juga bisa berlanjut, ya. Ini browse anonymously using proxy switcher untuk browser ya, browse sebagai anonymous pakai proxy switcher atau CyberGhost VPN. Ini kalau kalian mau browsing sebagai anonymous. Nah, ini yang harus disiapkan Windows 10 Virtual Machine tadi ya, atau Windows Server 2016 Virtual Machine, Pirate Security Virtual Machine, sama Ubuntu Virtual Machine. Nah, ini yang dibutuhkan ada Colasop Packet Builder, proxy switcher, sama CyberGhost VPN. Nah, ini tekniknya, teknik to evade IDS atau firewall. Ada packet fragmentation, sini ya. Ada soft sorting,
self-port manipulation, ada IP address decoy, IP address spoofing, ada custom packet gitu ya, ada randomized host order, ada sending bad checksum, proxy server. Nah ini ya, ini misalnya di using virus evasion teknik, ini di Windows 10. Ini turn on Windows Defender-nya. Terus jalankan Wireshark. Ini interface yang digunakan Ethernet 0. Itu. Terus switch ke Parrot Security Virtual Machine, login, masuk ke si Parrot Security. Nah, ini ada di Parrot Security, dijalankan Nmap. Nmap spasi -f, target IP address ya. Ini misalnya Windows-nya gitu ya, Windows 10 tadi yang dijalankan Wireshark. Ya. Nanti dilihat di Nmap, dicoba di-scan. Nih. Di sini katanya meskipun si Windows Defender-nya nyala, tetap dapat gitu ya, all open TCP port along the name of service running on the port. Nah, ini tetap jalan, jadi nggak diblok sama si firewall untuk scanning gitu ya. Kalau dari Nmap-nya ini berarti ada hasilnya. Oke, juga ke sini. Targetnya ini ya, 10, 10, 10, 10. Ya, tadi sama. Ini min G. Ini min G 80. Nah, yang dihasilkan juga ada Nmap min MTU 8. Ini maksimum transfer unit MTU-nya. Di sini 8 byte. Jadi 8 byte paket yang dikirim. Oke. Nah, ini coba juga Nmap spasi min D. Spasi RND titik 210. Mana ada hasilnya. Nah, nanti ini kan jalan ya. Si Wireshark di Windows 10-nya tuh jalan. Ini akan terlihat nih. Gitu ya. Ada source-nya, destinasi, protokol TCP, gitu ya. Ada lainnya segala macam. Sudah dilihat hasilnya apa yang didapat dari si Wireshark, gitu ya, ketika kalian coba Nmap tadi ini dari si Parrot. Nah, terus selanjutnya pakai Kolasop Packet Builder, berarti diinstal Kolasop Packet Builder-nya. Kalau di sini ini Windows Server 2019 lagi, 2016 harusnya. Ya. Nah, jadi diinstal si Kolasop Packet Builder ya. Nah, install kayak gini. Ini adapternya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini katanya kalau Packet Builder ini bisa kita edit ya, decoding informasi in the two editor, bisa decode editor sama hex editor. Nih. Jadi bisa diedit dulu, nanti di set, nanti dilihat dari Wireshark-nya, gitu ya. Nah, ini kan ada host mesinnya, ada 10, 10, 10, 19. Ini untuk broadcasting ARP paket. Targetnya ini 10, 10, 10, 10. Gitu. Nah, juga atau menggunakan Haping 3 untuk scan IDS sama IPS sama firewall-nya. Nah, ini pakai Haping 3 gitu ya. Pakai ini. Target IP address min IDP, min run, min source, spasi min data, spasi 500. Sini. Nanti dilihat Wireshark yang ada di Windows 10. Ini. Protokol yang digunakan gitu ya. Di sini sih source-nya, protokol yang digunakan.
Nih. Oke. Nah, ini atau juga Nmap, pakai Nmap lagi gitu ya. Sama nih. Nah, kalau di sini Windows Firewall, Windows Firewall on or off. Oke, ini enable Windows Firewall ya dulu. Jadi diaktifkan dulu sih Windows Firewall-nya. Tadi kan udah di nonaktif, diaktifkan lagi. Terus lihat hasilnya. Nmap apakah hasilnya ada gitu kan, katanya ada tadi, meskipun si firewall itu jalan tetap ada. Oke, kita lanjut. Ini proxy switcher ini ya, proxy switcher. Jadi ini untuk anonymous surfing gitu ya, jadi biar kita apa ya, main internet gitu anonymous. Jadi di sini pakai proxy gitu. Yang di sini kan udah diinstal, terus dibuka di Firefox-nya misalnya, terus di option. Nah, ini di network setting. Nah, ini di use sistem proxy settingnya, gitu ya. Nah, ini bisanya dia dirubah sini. Sistem proxy setting. Nah, ini di sini proxy switcher standar misalnya, gitu ya. Aplikasinya. Nah, ini dia akan aktifnya si proxy switcher, gitu. Nah, ini untuk register ya, sini register, jadi itu cuma pakai 15 hari trial, bisa lah untuk nyoba-nyoba. Ini untuk find server, gitu ya. Jadi kita seolah-olah dari negara ini servernya, gitu. Jadi untuk menutupi jejak gitu ya, nggak dari IP sebenarnya. Gitu. Kalau IP sebenarnya kan berbahaya kalau kita misalnya ngapain gitu ya, ke underground gitu ya. Tapi ini pakainya proxy switcher. Gitu. Nah, ini macam-macam si servernya, server yang hidup, yang live. Gitu. Karena bisa aja ada server yang sudah nggak aktif gitu ya, IP-nya. Nah, ini port yang digunakan, ini IP, ini portnya, port 80, ada 3128, ada 8080 gitu. Ini stop download, oke, nih, oke. Nah, ini kita milih misalnya ya, select proxy server. Itu mau koneksi kemana, lewat mana, gitu. Nah, ini jadinya suruh kita cek IP address ya, beda sebelum menggunakan proxy switcher dengan sesudahnya, gitu ya. Nanti kita didetek dari negara mana, itu tergantung dari si proxy-nya itu ada di mana. Kalau misalnya di Amerika berarti kita dari Amerika, seolah-olah kita itu dari Amerika, padahal bukan, gitu ya. Sebenarnya nih, terus cek what is my IP, ya. Itu juga pakai ini browse anonymously using CyberGhost VPN gitu. Di install CyberGhost VPN, berarti virtual private network ya ini sini. Oh, tadi kan proxy-nya, kalau sini bikin VPN, ya dia bikin suatu virtual apa ya, virtual Ethernet lah ibaratnya gitu ya, open VPN sini. Nah, ini harus bikin create akun, ya, kita bikin dulu ini. Active trial, login. Nah, tinggal milih lagi kita, milih servernya dari mana maunya. Bisa dari Albania, Algeria gitu ya, di mana aja nih. Terus kita kalau dia pilih sini gitu ya, VPN now connected. Nah, ini kita akan seolah-olah seperti ini, misalnya ya, ini belum connect nih. VPN not connected, kalau udah connected, nah ini seperti ini, connected. Nanti kita seolah-olah dari Albania gitu. Nanti kalian bisa cek where is my IP segala macam kayak tadi gitu. Kalau tadi kan proxy itu lewat aplikasi gitu, aplikasi si browsernya. Tapi kalau si VPN ini lebih ke si fisik langsung gitu ya, virtual private network-nya.
Itu. Biasanya dibatasin jumlah koneksinya sih, nggak semuanya bisa. Misalnya kita akses cuma sampai 200 mega atau berapa gitu ya, karena kita free gitu. Nah, di sini ada selanjutnya lab 5 draw network diagram. Ini untuk network diagram help to analyze complete network topology. Berarti yang dibutuhkan ini network topologi mapper gitu ya. Sini lab environment-nya Windows 10 virtual machine, Windows Server 2016 virtual machine, Parrot Security virtual machine, Ubuntu virtual machine. Sama juga ini network topologi mapper gitu ya. Ini bisa di-download yang terbaru misalnya gitu ya. Yang cari aja ntar network topologi mapper. Oke. Nah, ini di sini ini register dulu gitu ya. Di register coba sini evaluation. Oke, ini scan, nanti coba di scan ya. SNMP kredensial, ini privat, publiknya ya. Jadi dia scan ke kredensial, ada WMI kredensial juga sini. Star addressnya sama N addressnya ya. Ini terus discovery settingnya, network topologi, yes, discover now, summary-nya ya. Nanti dia akan mulai scan. Nanti akan dilihat nama jenis semua. Windows 10, ada router mungkin gitu ya. Kalau misalnya ada router, terus ada apa lagi, ada server apa gitu ya. Kalau di jaringan kita itu ada terkoneksi. Gitu. Atau ada misalnya smartphone mungkin gitu yang terkoneksi. Gitu. Nah, ini memudahkan kita bikin topologi suatu jaringan live gitu ya, langsung. Ini bisa ditambahkan juga putihnya. Ini seperti ini ya. Juga integrasi with Windows Tools, misalnya remote desktop, traceroute, ping, atau telnet gitu ya. Berarti langsung ke sananya gitu ya, ke si komputer yang misalnya yang dituju. Misalnya kalau remote desktopnya aktif ya bisa remote desktop. Ya sini. Masukin kredensial. Nah ini dia remote desktop connection ya. Jadi kalau si PC-nya itu emang remote desktopnya aktif, maka kita bisa remote desktop connection gitu di sini. Kita juga bisa ping, telnet atau traceroute ke si PC ini. Nanti coba dikerjakan untuk ini ya, untuk si network mapper. Dan juga di sini perform network scanning menggunakan various scanning tools yang diperlukan, Windows 10 Virtual Machine, Windows Server 2016 Virtual Machine, Parrot Security Virtual Machine, Ubuntu Virtual Machine. Ini menggunakan Metasploit. Metasploit berarti kita pindah ke Parrot Security ya. Parrot Security kan hampir sama kayak Kali Linux nih. Ada Metasploit-nya di sana ya. Itu service, ini Postgre, SQL start. Nah, dimasuk ke sini Metasploit-nya, MSF console. Ya. Nanti dilihat Metasploit-nya, di statusnya itu di service PostgreSQL ya, di restart, DB status, di tipe nmap spasi min pn gitu ya, spasi min s kecil s besar, spasi min a besar, spasi min o x s gitu ya. Ini network berarti ya, /24, terus habis itu enter. Nanti dia akan coba tes per network ini /24 nmap-nya. Itu nanti akan dapat apa aja gitu ya di sini. Tergantung dari tadi IP-nya ada apa enggak, hidup apa enggak gitu ya sini. Oke, masuk ke service, set port scan.
Di sini ada modulnya, modul port scan dengan set port scan, scan SCN. Ini di set interface ETH0, portnya 80, remote hostnya 10, 5 titik sampai 20, ada threads-nya 50. Gitu. Ini yang harus di setting gitu ya. Kebetulan hostnya udah ada nih, misalnya dia 5 sampai 20. Nanti di run, dijalankan, baru ada open di mana misalnya 9, 10, 16, ini port 80-nya open. Baik, terus di postkan TCP, ini set air host-nya 10.16, di run, nanti hasilnya, ya nanti hasilnya ini, jadi di IP yang 10.16 semua ya, semua port yang buka ada di dia. Nanti ada juga di air host-nya ganti 5 sampai 20, misalnya gitu ya. Set rate-nya 11, ini ya. Sini run SMB version. Oke. Nah, sini tinggal dijalankan. Di run ya. Di run nanti akan terlihat FTP misalnya sini, FTP version identifikasi scan sama target hostnya. Yang jalan si FTP kalau ada FTP, kalau ada nggak ada langsung di host. Ini bisa diekspor hasil yang dapat ke CSV file. Ya, ini type host, exploit scan result dari CSV. Atau di host pasti min o /root gitu ya, masuk desktop, exploit scan result dari CSV. Jadi host ini dilempar ke sini, exploit scan result dari CSV. Nanti baru kita ke sini, ke desktop, root desktop gitu ya, masuk sebagai root berarti. Itu nanti akan ada filenya. Nah ini nanti hasilnya eksportan hasil dari si CSV tadi. Oke, itu saja sih, banyak sebenarnya untuk praktikum hari ini. Ada pertanyaan untuk scanning network? Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu yang lab 1, lab 1 sampai lab 4 itu kita pilih salah satu ya Pak. Iya, satu sampai 4 ya. 4. Iya benar sampai 4 ah. Pilih salah satu. Ini sama kan ya, kelompok lagi kan Pak? Sama, mau sendiri gak apa-apa. Banyak banget. Kelompok aja ya Pak. Oke. Kelompok aja lah. Udah ada kelompoknya. Yang penting beda-beda ya, jangan sama. Kan banyak nih pilihannya kita. Oh iya Pak. Kayak kemarin lagi ya Pak di grup ngasih tahu yang itu. Ya benar. Apa aja, berapa aja kan lebih enak gitu ya, biar jangan jadi overlap nanti. Gitu. Biar nggak sama gitu ya. Biar nggak sama, kan kita bisa tukeran gitu kan sama yang lain belajarnya. Oke, siap Pak. Ada lagi? Untuk yang 56 cuma satu nih ya. Nggak bisa ditawar masalah nih. 56. Gitu. Saya mau nanya Pak. Ya. Kenapa? Kan laptop saya nggak memungkinkan buat membuka virtual banyak-banyak Pak. Iya. Nah itu untuk server atau targetnya itu boleh kita pilih nggak Pak? Misalkan kayak VPN gitu. Oh, boleh sih, boleh ya, aja. Karena kan apa ya, itu kan di sana kan ada disuruh Windows server Pak. Nah, harus ada nyiapin otomatis Windows kita harus configure dulu Pak Windows servernya itu Pak. Nggak usah lah ya. Ini aja buat ngetes mah. Kan tadi nggak ada suruh di setting si Windows Server yang awal-awal tadi kan? Iya sih. Cuman kan dia udah ke setting kan Pak. Jadi informasinya dia udah ada, betul, udah ada servisnya tadi kan kayak FTP apa segala macem kan? Iya. Gitu. Ya kamu mau nyeting? Siapin ini Windows Server? Kagak sih Pak. Ya. Tugas saya masih banyak Pak. Oh gitu. Ya kalau mau silakan, kalau nggak apa-apa. Makanya tadi kan opsi nih. Kalau emang nggak ada Windows Server kan kita pakai Windows 10 gitu kan. Nah, soalnya kan nanti ada juga yang penyerang itu Windows 10. Ada juga targetnya Windows 10. Ya tinggal kalian aja mainin aja gimana ininya. Gitu ya. Kan kelihatan tuh portnya.
sama settingan firewall yang tadi itu kan ada nih, misalnya settingan firewallnya harus dihidupin, harus dimatiin, sama ini kemarin kan kayak Parrot, nggak usah pakai Parrot, pakai Kali Linux ya nggak apa-apa, berarti penyerangnya Kali Linux gitu. Berarti kan ya bisa Windows 10 virtual machine sama Parrot atau Kali Linux virtual machine gitu mainnya sih kayaknya. Bisa nggak? Jadi kita nggak ke server ini, paling misalnya kalau ini kita wakilin aja di Windows kayak tadi misalnya ngecek si TTL-nya gitu ya, bedanya sama si Linux sama si Windows tuh apa sih bedanya? Kan kelihatan tuh sebenarnya. Gitu, nggak harus server sih sebenarnya. Gitu. Oh, baik, Pak. Paling di Windows 10-nya saya install XAMPP aja kali, Pak ya? Boleh. Nah, itu boleh. Boleh. Jadi servis kan dia. Iya. Servis Yang penting web. servis di Windows-nya ada kan, Pak, bisa ke-scan. Ya benar. Itu. Oke. Bisa jadi kayak gitu bisa. Kan di SAM juga kan bisa diaktifin selain web ya. Dia ada di yang lain deh kalau nggak salah ya. FTP juga ada deh kalau nggak salah. Iya, Pak. MySQL ya, Pak. Ada. MySQL ada, FTP deh kalau nggak salah ada di FTP. Coba kalau saya lihat dulu SAM. Coba. Aduh RAM-nya. Aduh RAM-nya coba. Apache nih, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat tuh. Ada, ada. Jadi bisa main. Gitu. Emang sih masalahnya di RAM kita. Gitu. Ya karena keterbatasan lah, tapi sebisa mungkin kita cobalah ya. Apalagi ini scanning network gitu. Ya, ya laptopnya lah gimana caranya. Atau mau ke kampus lagi begini soalnya belum lagi Ya, enaknya ke kampus ini, Pak. Aduh, emang memanfaatkan komputer lab yang betul komputer speknya labnya udah tinggi. ada. Iya. Ya mungkin ke kapan ya? Soalnya ada coba nah ntar saya tanya dulu deh ke Kalebnya bisa gak gitu kan? Lumayan nih. Gitu bisa apa enggak atau misalnya ke apa? Satu kelompok dulu gitu maksudnya ya, nggak udah kelompok, satu kelompok yang datang gitu. Nanti kapan satu kelompok? Kita coba saya tanyain ke Pak Hamonangan kalau bapaknya ada masuk, gitu ya. Itu aja sih. Kalau kita labnya banyak nih, benar-benar banyak. Setiap pertemuannya ada lab, ada tugas. Dan saya udah kemarin coba lihat yang diupload ya. Udah lumayan bagus yang diupload, sudah lengkap gitu ya. Malah rencananya mungkin bisa kalian buat gitu suatu videonya. Tambahan lagi. Bisa gak? Bisa? Berat kayak Pak sambil Berat RAM-nya makin overload lagi. Makin Sambil dongeng, juga Pak. Mbak. Sambil ngerekam sambil nyoba VMware gitu ya. Nggak mampu lama Langsung bengek Pak laptopnya. Langsung berarti ada ini, ada apa? Ada kesempatan buat minta ganti. Kan nggak usah. Langsung nggak ganti laptop ya, jangan. Pakai aja yang ada gitu. Oke. Ini kayaknya semuanya datang ya. Tuh, 9 orang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya Pak, yang praktikum Ya. digital forensik kemarin, yang laporan Winaud itu boleh nggak Pak screenshot aja Pak hasil akhirnya? Screenshot sih. Aduh, jangan diekspor Pak. Boleh nggak screenshotnya aja Pak? Screenshot sedikit. Oke deh screenshot ya apa-apa. Oh ya udah, saya screenshotnya yang sesuai dengan Yang mana? modul sih, yang penting-penting, Oke. yang sesuai Ya. modul. Ya, boleh. Jadi boleh kan Pak, nggak usah ekspor PDF-nya. Boleh. Oke. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah kali ya? Oke, kalau sudah ntar deh saya absen udah. Absen panggil dulu biar lebih abdal. Oke. Fikri Azari. Hadir, Pak. Oke. Aldio. Hadir Pak. Oke. Muhammad Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Ariansah. Hadir Pak. Ya. Gito Putro. Ada Gito Putro? Hadir Pak. Ya. M Rifki. Hadir, Pak. Ya.
Samsul Arifin, Hadir, Pak. ya. M Fadlan, Hadir, Pak. oke. Raka Wahyu, ada Raka? Mana nih Raka? Suaranya. Mana ya? Oke, di chat ya. Oke, sip. Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Baik, nanti kalian jangan lagi berkelompok, dibagi aja tugasnya, bagian yang berat-berat siapa, dan ringan-ringan siapa gitu ya. Nanti coba saya tanyakan ke kapal labnya, bisa nggak pakai lab gitu ya. Karena kan ada himbauan juga tuh, harus dosen juga harus work from home gitu. 50% cuman yang boleh masuk. Gitu. Baik, kalau begitu saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Izin live ya, Pak.